Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Gunung selalu menyimpan rahasia, tak hanya keindahan alamnya, tapi juga sesuatu yang tak bisa dilihat oleh kasat mata. Malam ini, kisah tentang seorang pendaki yang tersesat di pasar setan dan bertemu dengan dua makhluk gaib. Satu ingin mencelakainya dan yang satunya ingin menyelamatkan nyawanya. Siapkan telinga kalian dan jangan dengarkan sendirian. Raka dan ketiga temannya, Aldi, Dimas, dan Lia, memulai pendakian mereka pukul 7 pagi. Tujuan mereka puncak Gunung Banyu Peteng, gunung yang katanya sudah jarang dipijak oleh manusia sejak 5 tahun lalu. Tujuan mereka adalah puncak Gunung Banyu Peteng, gunung yang sudah jarang sekali dipijak oleh manusia sejak 5 tahun terakhir, setelah hilangnya dua pendaki tanpa jejak. Tapi anak-anak muda ini tidak peduli. Bagi mereka, itu hanyalah mitos tua. Mereka tertawa, berfoto, bercanda, tanpa mereka sadari sejak di base camp sudah ada yang memperhatikan mereka. Lalu saat melewati pos 2, Lia tiba-tiba menoleh ke belakang. Kalian dengar gak? Kayaknya barusan ada yang manggil namaku dari balik semak-semak. Semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada pohon pinus tinggi dan semak belukar yang bergoyang. Udahlah, salah dengar kamu itu. Palingan juga cuma angin. Tapi nyatanya itu bukan angin. Sebab saat mereka melanjutkan perjalanan, langkah Raka sempat terhenti ketika melihat sesuatu di belakangnya. Sebuah bayangan hitam setinggi lebih dari 2 meter di antara pohon-pohon besar. Tanpa wajah, hanya sosok dengan aura dingin menyengat sedang memandangi mereka. Raka menggeleng cepat, berusaha menepis rasa takutnya. Hutan yang tadinya terasa segar mendadak menjadi pengap. Angin berhenti, suara burung menghilang. Dan ketika mereka sampai di pos 3, Aldi tiba-tiba berhenti, menunduk. Lalu darah menetes dari hidungnya. Duh, mimisan. Kok banyak banget ya darahnya? Ucap Aldi. Astagfirullah, kok darahnya kental gini? Lia panik. Darah yang keluar dari hidung Aldi bukan berwarna merah biasa, tetapi merah kehitaman, baunya anyir, menusuk seperti darah bangkai. Tapi Aldi bersikeras tidak apa-apa dan tetap melanjutkan perjalanan. Mereka lalu mendirikan tenda di dekat sumber air, sebuah lokasi datar dengan pohon-pohon rindang. Dan malam itu menjadi malam pertama mereka merasa benar-benar tidak sendirian. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan mengitari tenda mereka. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Raka menahan nafas. Ia bisa mendengar bisikan lirih, seperti doa, tapi dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Sing mlebu ora bakal bisa bali. Rak, kamu dengar gak? Ada yang muter-muter di luar tenda. Jangan keluar, jangan ada yang buka tenda.
Kita tunggu sampai pagi baru kita lihat. Malam itu tentu saja tak satu pun dari mereka bisa tertidur. Dan saat subuh tiba, hanya Raka yang berani keluar pertama. Dan yang mencengangkan, di tanah sekitar tenda ada puluhan bekas tapak kaki. Tapi bukan tapak kaki manusia. Lebar, berjari 3, seperti kaki makhluk reptil raksasa. Dan di batang pohon tepat di atas tenda, tertulis dengan arang hitam, "Siji wis ditandai." Pagi itu langit abu-abu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tebal, dingin, dan menutupi pandangan hanya 5 langkah. Raka yang merasa paling berpengalaman menawarkan diri untuk berjalan duluan. "Biar aku yang cari jalur, kalian di belakang," katanya. Tapi baru 2 menit perjalanan, Raka tak mendengar suara teman-temannya lagi. Ia menoleh, namun di belakangnya hanya kabut pekat dan pohon-pohon gelap yang menjulang tinggi. "Aldi, Lia, Dimas." Tidak ada jawaban. Ia mencoba menelpon, tapi tidak ada sinyal. Kompas di tangan pun berputar-putar tak tentu arah. Dan lalu aroma dupa tiba-tiba tercium entah dari mana. Tebal, menyesakkan dada, dan diiringi suara gamelan lembut di tengah hutan belantara. Raka mulai berjalan ke arah sumber suara, berharap itu adalah sebuah pertanda peradaban. Tapi langkahnya justru membawanya ke sebuah tempat yang tidak masuk akal. Sebuah lapangan tanah merah dikelilingi warung-warung reot dan puluhan orang yang sedang berkerumun. Namun orang-orang itu tak memiliki wajah. Wajah mereka rata. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, hanya kulit pucat dan keriput. Mereka juga berjualan barang-barang aneh, seperti kepala kambing penuh darah, kerbau busuk, dan tulang-tulang yang dibungkus dengan daun pisang. Lalu seseorang menarik tangan Raka. Seorang perempuan tua dengan rambut penuh kelabang dan lidah yang menjulur sangat panjang. "Kau tamu kehormatan malam ini. Sudah lama tempat ini tidak kedatangan orang sepertimu." Raka berteriak. Dia mencoba kabur, tapi kakinya berat, seperti menginjak lumpur hidup. Tangannya dingin, lalu perlahan pandangannya kabur. Sosok-sosok aneh mengelilinginya. Ada yang melayang, ada yang merayap, dan satu bahkan naik ke bahunya dan berbisik, "Kau tersesat karena ada yang memanggil, dan yang memanggil ingin mencicipimu." Raka berusaha menutup telinga dan memejamkan matanya. Tapi saat ia membuka mata, dia sudah tidak lagi di pasar itu. Ia berdiri di sebuah pohon besar yang dikelilingi oleh puluhan boneka jailangkung yang menggantung di dahannya. Satu boneka jailangkung itu jatuh, dan kepalanya berputar perlahan menghadap Raka. Saat itu Raka merasa, jika ia tinggal di tempat itu 1 menit lebih lama, ia tidak akan bisa kembali. Bukan tubuhnya,
tapi jiwanya akan terkurung di pasar itu selamanya. Tiba-tiba muncul suara gamelan pelan, lalu berganti menjadi gema gong yang menakutkan. Raka mencoba berlari meninggalkan tempat itu, mencari cahaya atau jalur apapun. Tapi setiap jalan yang ia pilih membawanya ke titik yang sama. Tanah merah, warung mati, dan wajah-wajah tanpa muka. Ia terjebak di dimensi yang bukan dunia manusia. "Tolong, siapapun, tolong aku!" Raka mencoba berteriak. Dan saat itu seseorang muncul. Seorang pria tua berjubah hitam, kulitnya seperti arang yang terbakar, dan matanya berwarna merah menyala. "Jangan minta pulang, karena kau telah dibeli." Tangan pria itu mengangkat, lalu dari tanah muncul tali-tali akar melilit kaki dan tangan Rama, menariknya ke bawah. Ya, Rama tenggelam. Dan saat ia membuka mata, ia sudah berada di sebuah tempat ruangan sempit seperti gua. Dindingnya dari daging, basah, bernyawa, dan berdetak. Di sekelilingnya, puluhan wajah manusia menonjol dari dinding-dinding lembab itu. Mereka mengerang, menangis, seperti jiwa-jiwa yang terperangkap dan tak akan pernah bisa bebas. "Jangan lawan, terimalah. Kita semua dulu juga pernah menolak." "Apa yang kalian inginkan dariku?" Raka berteriak. "Tubuhmu tidak penting, tapi kekuatanmu adalah makanan kami." Dan saat itu langit-langit gua mulai berdenyut. Lalu turun sosok besar, seekor makhluk berbentuk manusia setengah ulat. Kulitnya penuh lendir, matanya ratusan, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Suara Lia. "Raka, kenapa kamu tinggalkan aku di belakang?" "Tidak, itu bukan kau. Itu bukan Lia." Rama panik. Makhluk itu melolong, dan tubuhnya berubah menjadi wajah teman-teman Raka. Aldi, Dimas, Lia, semuanya melotot ke arah Raka, menyatu dalam satu tubuh monster yang menjijikan. Dan tepat saat Raka merasa jiwanya akan lepas, sinar putih muncul dari balik gelapnya gua, menyilaukan, hangat, membakar kulit makhluk-makhluk itu hingga meleleh. Suara mereka mengerang seperti roh yang tengah terbakar. Lalu Raka pingsan. Saat Raka kembali membuka matanya, ia sudah tidak berada di dunia daging dan darah tadi, tapi di tempat lain yang juga bukan dunia manusia. Sebuah tempat yang asing, tapi kali ini rasanya sedikit lebih tenang. Langit berwarna keperakan, pohon-pohon tidak memiliki daun, dan di tengahnya berdiri sosok putih yang sudah menunggunya. Raka berdiri goyah. Tubuhnya sudah lemah, jiwanya seperti diikat oleh bayangan. Tapi tempat ini, walaupun aneh dan sunyi,
justru terasa tidak mengancam. Di depannya berdiri seorang wanita memakai pakaian serba putih, melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Wajahnya bersinar samar, tapi matanya hitam kelam, menatap dalam ke arah Raka. "Siapa kamu?" Raka bertanya. "Aku adalah penjaga gerbang, bukan dari surga, bukan juga dari neraka. Aku dari batas yang tak boleh dilewati oleh manusia. Kau telah dipanggil oleh mereka karena hatimu dipenuhi oleh kemarahan dan kesombongan. Gunung itu bukan hanya sekedar batu dan tanah. Ia hidup dan hanya menerima mereka yang rendah hati." Air mata Raka mengalir. Dalam ketakutannya, ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Ia ingat betapa sering ia meremehkan cerita-cerita mistis, memaksakan jalur pendakian, dan tak menghormati tanah yang dipijaknya. "Aku hanya ingin sampai puncak, itu saja." Tapi kau lupa, kadang puncak bukan tempat manusia. Kau harus kembali, tapi bukan dengan tubuhmu saja, tapi juga dengan kesadaran bahwa dunia ini bukan hanya milikmu. Wanita itu menjentikkan jarinya, dan di sekeliling Raka muncul bayangan-bayangan Aldi, Dimas, dan Lia. Tapi tubuh mereka transparan. Mereka bukan berjalan, tapi tersesat di dimensi lain dan berteriak meminta pertolongan. Raka berteriak, berlari ingin menyentuh teman-temannya, tapi tangannya menembus udara. Tangisan meledak dari dadanya. "Jangan, mereka sahabatku, mereka harus selamat juga." Hanya ada satu cara. Kau harus menyerahkan sesuatu yang tak akan bisa kau ambil kembali. Raka menggigil. Ia tahu apa yang dimaksud oleh wanita itu. Raka harus menyerahkan sebagian jiwanya untuk menebus keselamatan teman-temannya. Dan tanpa ragu, Raka mengangguk. "Ambillah sebagian jiwaku, lalu biarkan mereka semua pulang." Wanita putih itu tersenyum samar. Lalu tubuh Raka mulai memudar perlahan. "Kak, astaga, dia sadar." Raka membuka matanya. Di atas tanah, kepalanya disangga oleh Aldi dan Dimas. Lia menangis sambil menggenggam tangannya. Mereka semua akhirnya selamat. Tapi ada satu yang berubah. Mata Raka bukan lagi mata yang sama. Ada sorot gelap di sana, seperti seseorang yang pernah menatap dunia setelah kematian. Dan di telinganya masih terdengar suara lembut dari wanita putih itu. "Kau telah kembali, tapi ingat, setengah jiwamu milik kami sekarang." Setelah peristiwa itu, Raka tidak berani menaiki gunung lagi. Tapi terkadang saat ia melihat cermin, ia masih melihat sosok wanita berbaju putih itu berdiri di belakangnya, menatap dan diam, seolah mengingatkan bahwa setengah dari jiwanya masih berada di antara dunia ini dan dunia mereka.
Terima kasih telah mendengarkan cerita mencekam di 5 menit merinding. Bersama saya Pocita, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita-cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim saja ke alamat email yang tertera. Selamat malam, selamat beristirahat.